Pengadilan Agama Kisaran adalah pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan. Pengadilan Agama Kisaran terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 73 Kisaran, yang mempunyai yurisdiksi 32 kecamatan dan 356 kelurahan di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Muhammad Irfan, Ketua Pengadilan Agama Kisaran kelas 1B. Transformasi pelayanan berbasis digital menjadi salah satu prioritas Pengadilan Agama Kisaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terkait pelayanan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Kisaran, pada tayangan berikut ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat untuk memudahkan penyampaian informasi kepada para pencari keadilan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengadilan agama adalah bagian dari Kementerian Agama? Pengadilan Agama pernah menjadi bagian dari Kementerian Agama. Namun, sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa peradilan agama berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berapa biaya berperkara di Pengadilan Agama Kisaran? Biaya perkara akan berbeda pada setiap perkara tergantung dari jenis perkara dan radius panggilan para pihak yang berperkara. Rincian biaya perkara bisa ditaksir sendiri melalui website Pengadilan Agama Kisaran atau datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Kisaran. Panjar biaya perkara di tingkat pertama berkisar antara Rp440.000 sampai dengan Rp1.180.000. Rincian biaya konkret akan diperhitungkan setelah perkara diputus. Jika panjar biaya lebih, maka akan dikembalikan. Namun, jika dalam proses persidangan, panjar biaya kurang, maka para pihak akan diperintahkan agar menambah panjar biaya perkara. Perkara apa sajakah yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Kisaran? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Saya ingin bercerai, tetapi buku nikah hilang. Bagaimana? Apabila buku nikah hilang, dapat meminta duplikat akta nikah terlebih dahulu dari kantor urusan agama KUA yang sebelumnya mengeluarkan buku nikah. Bagaimanakah cara melegalisir alat bukti surat? Alat bukti asli difotokopi dan ditempel materai 10.000, lalu diberi cap di kantor pos terdekat. Bolehkah pendaftaran melalui online? Pengadilan Agama Kisaran telah memfasilitasi pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Selain pengguna terdaftar yaitu advokat, pendaftaran perkara melalui e-court juga dapat dilakukan oleh pengguna lain atau non-advokat. E-court memiliki 4 layanan, yaitu e-filing, pendaftaran perkara online di pengadilan, e-payment, pembayaran panjar biaya perkara online, e-summons, pemanggilan pihak secara online, dan e-litigation, persidangan secara online. Bagaimana cara mendaftarkan perkara secara online? Calon pengguna dapat mengunjungi Pengadilan Agama Kisaran untuk melakukan pendaftaran akun e-court, atau calon pengguna dapat mengisi formulir, kemudian setelah mengisi formulir yang sudah ditandatangani, lalu dipindai dengan format PDF dan dikirim melalui email admin@pa-kisaran.net. Kemudian, Anda akan menerima balasan user dan password untuk memulai pendaftaran secara online. Dan apabila ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan ke alamat email tersebut. Sebelum memulai pendaftaran, Anda diwajibkan membuat surat gugatan atau permohonan di alamat ini. Hasil surat gugatan dan permohonan yang sudah ditandatangani
dipindai dengan format PDF, silakan memulai pendaftaran online dengan menggunakan user dan password yang sudah dibuat oleh Pengadilan Agama Kisaran di alamat sebagai berikut. Apabila domisili pasangan tidak diketahui, apakah bisa diajukan perceraian? Para pihak yang domisili pasangannya sudah tidak diketahui dapat mengajukan perceraian secara goib dengan mencantumkan alamat pasangannya sudah tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia serta menyerahkan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan tempat tinggal terakhir penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon yang menerangkan tergugat atau termohon telah pergi meninggalkan penggugat atau pemohon dan tidak jelas alamatnya. Fasilitas apa saja yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kisaran untuk para pihak berperkara? Selain memfasilitasi para pihak untuk beribadah dengan adanya musola, Pengadilan Agama Kisaran juga memberikan fasilitas lainnya antara lain adalah lahan parkir yang cukup luas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 secara gratis, toilet umum, ruang tunggu persidangan, ruang tunggu penasehat hukum, ruang bermain anak, ruang kesehatan, dan ruang laktasi. Fasilitas apa saja yang tersedia di ruang tunggu sidang? Pengadilan Agama Kisaran telah memfasilitasi para pihak dengan berbagai kebutuhan yang dapat membantu kemudahan para pihak. Di antaranya yaitu air minum secara gratis, tempat charger, kursi roda untuk penyandang disabilitas, tempat duduk yang nyaman, serta jaringan wifi secara gratis. Apa saja hak-hak istri pasca diceraikan suami? Suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah selama masa iddah atau 3 bulan, serta mut'ah, yaitu uang atau barang penghibur istri yang diceraikan. Bagaimana cara meminta hak nafkah anak atau hak asuh anak? Permohonan hak asuh anak dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dalam gugatan balik atau rekonvensi, atau diajukan dalam perkara tersendiri. Berapa jumlah minimal saksi yang dihadirkan dalam persidangan? Jumlah saksi dalam persidangan minimal harus 2 orang karena dalam asas hukum pembuktian dikenal dengan istilah unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Saksi-saksi tersebut adalah orang yang melihat atau mendengar langsung permasalahan serta keterangannya saling berkaitan antara saksi satu dengan saksi lainnya. Saya kesulitan hadir di persidangan. Apakah dapat diwakilkan? Para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh kuasa, baik kuasa hukum atau advokat maupun kuasa insidentil atau pihak keluarga, setelah sebelumnya memberikan surat kuasa tertulis dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Kisaran. Berapa lama proses persidangan cerai di Pengadilan Agama Kisaran? Maksimal penyelesaiannya 5 bulan terhitung pada saat mendaftar, serta tergantung pada agenda jawab-menjawab dan pembuktian. Pada proses persidangan cerai talak, kurang lebih 3 minggu dari perkara putus atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka pemohon harus hadir di persidangan untuk pengucapan ikrar talak. Apakah di Pengadilan Agama Kisaran disediakan mediator untuk para pihak? Pengadilan Agama Kisaran menyediakan mediator dari 2 unsur, yaitu unsur hakim dan unsur non-hakim, yang sudah memiliki sertifikat mediator atau keahlian. Mediator dari unsur hakim tidak dipungut biaya. Unsur yang kedua adalah mediator dari non-hakim. Tarif mediator non-hakim akan disesuaikan dengan kesepakatan pada saat negosiasi antara pihak yang berperkara dengan mediator tersebut, serta dibebankan kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Apa saja persyaratan gugatan cerai, harta bersama, hak asuh anak, dan pembatalan nikah? Untuk perkara cerai gugat atau cerai talak, persyaratannya antara lain buku nikah, kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili, kartu keluarga, serta surat atau bukti maupun keterangan lain-lain.
Untuk perkara harta bersama atau gonogini, persyaratannya antara lain akta cerai, kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili, kartu keluarga, serta bukti surat kepemilikan harta bersama. Untuk perkara hadonah atau hak asuh anak, persyaratannya antara lain akta cerai, kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak atau surat keterangan lahir. Untuk perkara pembatalan nikah, persyaratannya antara lain buku nikah, kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili, serta bukti palsu atau pemalsuan identitas. Apa saja persyaratan permohonan pengesahan nikah, dispensasi nikah, perwalian anak, penetapan ahli waris, dan pengangkatan anak? Untuk permohonan pengesahan atau isbat nikah, persyaratannya antara lain surat keterangan tidak tercatat dari KUA, kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili, kartu keluarga, serta surat, bukti maupun keterangan lainnya. Untuk permohonan dispensasi nikah, persyaratannya adalah buku nikah orang tua atau wali, kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan calon suami yang masih di bawah umur, ijazah terakhir anak dan calon suami yang masih di bawah umur, surat keterangan penghasilan calon suami, surat keterangan hubungan kekerabatan, surat keterangan hamil apabila calon istri dalam keadaan hamil, serta surat penolakan nikah dari KUA. Untuk perwalian anak, buku nikah orang tua, kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili, kartu keluarga, surat keterangan lahir, surat keterangan kematian, surat keterangan persetujuan keluarga, serta surat keterangan penghasilan. Untuk permohonan penetapan ahli waris, persyaratannya adalah buku nikah orang tua atau pewaris, kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili, kartu keluarga ahli waris, surat keterangan kematian, bagan atau silsilah waris yang dikeluarkan oleh desa setempat. Untuk permohonan pengangkatan anak, persyaratannya adalah buku nikah para pemohon, kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili, kartu keluarga, akta kelahiran anak atau surat keterangan lahir, dan surat keterangan penyerahan anak. Apakah di Pengadilan Agama Kisaran ada fasilitas untuk membantu membuat surat gugatan atau permohonan? Pengadilan Agama Kisaran menyediakan fasilitas pos bantuan hukum atau posbakum secara cuma-cuma yang berada di ruang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Adakah nomor telepon Pengadilan Agama Kisaran yang dapat dihubungi untuk menanyakan seputar perkara saya? Nomor telepon Pengadilan Agama Kisaran adalah 0623 41890. Demikianlah informasi seputar pelayanan pada Pengadilan Agama Kisaran. Semoga dapat mempermudah para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama Kisaran. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.